Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Amin. Sekali lagi, kayaknya belum semua, ya. Masih cuma di deretan depan saja, belakang belum dengar. Ya, sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Iya, puji Tuhan. Malam hari ini, kalau sesuai ibadah, kita mulai dari Senin. Ini hari keempat, hari pencurahan. Ya, tapi kalau dimulai dari pada saat kenaikan Yesus naik ke sorga, ini sudah hari yang ke-7 kalau tidak salah. Sebab pada hari Minggu adalah 10 hari sejak kenaikan Yesus ke sorga. Saya percaya semua kita yang hadir malam hari ini tentu adalah orang-orang yang juga setiap hari, ya, bahkan mungkin ada yang beberapa kali hadir, tapi saya percaya semua yang hadir tempat hari saat ini adalah orang-orang yang benar-benar merindukan supaya dipenuhi, ya, dengan Roh Kudus. Dan saya percaya ini bukan saja waktu-waktu tertentu saudara dan saya merindukan hal yang demikian, tapi ini terjadi sepanjang kehidupan saudara dan saya. Sebab Yesus berkata adalah lebih berguna bagi saudara dan saya Ia pergi, supaya apa? Ia mengirimkan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Dan saya percaya bahwa menjelaskan bagaimana Roh Kudus berperan dalam kehidupan saudara dan saya adalah sesuatu yang semua kita, saya percaya, telah memahami itu dengan jelas, ya. Fungsi, manfaat, gunanya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, karena itu saya tidak menjelaskan sampai ke situ, tapi kemudian apa yang kita ketahui, apa yang kita belajar, apa yang kita alami, harusnya ada buktinya atau tanda di dalam kehidupan setiap orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini sebenarnya adalah intinya. Sebab sesuatu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, pengorbanannya, kebangkitannya, kenaikannya, sampai dicurahkannya Roh Kudus kepada setiap orang percaya, semuanya adalah tujuan semata-mata untuk saudara dan saya. Karena itu pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan atau peringati setiap hari saat kenaikan Yesus Kristus bukanlah sekedar rutinitas biasa, tapi merupakan makna yang nanti kita gali, kita perlu belajar terus sampai pada akhirnya kita akan merasakan manfaat Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai ayatnya keempat. Lalu kita akan meloncat ke ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-47. Sebaiknya memang Bapak Ibu kita baca semua, tapi mengingat waktu yang ada, maka saya batasi ayat pertama sampai yang keempat, lalu kemudian kita lanjutkan ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-47. Kalau sudah dapat, saya mengundang semua bangkit berdiri dan kita akan membacakannya bersama-sama, mulai perikop, dimulai dari hitungan ketiga. 2, 3. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka akan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sampai hidup semua, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Saya sengaja mengambil dua bagian ini karena memang seringkali yang terjadi pemahaman orang, atau bahkan sampai ada gereja-gereja tertentu yang hanya melihat, memahami secara sempit seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita lihat bacaan ayat pertama sampai ayatnya keempat, memang ada tanda-tanda yang spektakuler yang terjadi pada saat Roh Kudus itu dicurahkan. Bagaimana tiupan angin kencang datang di tempat mereka berkumpul, lalu kemudian ada lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap di kepala setiap orang percaya. Lalu kemudian mereka bisa berbahasa-bahasa yang lain. Artinya bahasa-bahasa yang tidak sebenarnya mereka pelajari, tidak sebelumnya mereka ketahui sebelumnya, tetapi mereka mengatakan sesuai apa yang dimintakan atau diberikan kepada Roh Kudus untuk mereka katakan. Tetapi bangsa-bangsa yang pada saat itu datang berkumpul di Yerusalem, mereka mengetahui bahwa mereka mengucapkan kata-kata menurut bahasa mereka masing-masing, dan itu memiliki arti. Di sana kalau kita baca dengan baik, di sana dikatakan bahwa mereka menceritakan atau memperkatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, sehingga dikatakan ayat berikutnya bahwa bangsa-bangsa yang datang pada saat itu mereka kagum dan tercengang. Mengapa? Sebab yang mereka ketahui bahwa murid-murid Yesus adalah orang-orang Galilea. Nah, orang-orang Galilea ini adalah orang-orang yang menurut pemahaman mereka dan penilaian dari bangsa-bangsa yang hadir saat itu adalah sebenarnya orang-orang kalangan hina dan tidak terpelajar. Bayangkan, kalangan rendah, tidak terpelajar, tapi bisa mengetahui semua bahasa dari bangsa-bangsa yang datang pada saat itu di hari Pentakosta. Saudara dan saya yang mungkin sejak SD sudah belajar bahasa Inggris, SMP bahasa Inggris, SMA mungkin ada Jerman tambah lagi, Prancis mungkin tambah lagi. Tapi dalam hal menguasai bahasa, sepanjang apa yang kita ajarkan atau belajar di sekolah, belum tentu semua kita mahir dan fasih berbahasa dan berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang diajarkan atau kita belajar di sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai di bangku perguruan tinggi. Amin. Saya mengaku jujur, walaupun waktu sekolah nilai bahasa Inggris saya bahkan Jerman saya termasuk lumayan, Mungkin dalam menjawab iya, tapi dalam memperkatakan itu sulit. Mulu bisa terkancing ke sana kemari, Ketong bicara, orang kira ketong ada baca mantra karena tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Kadang-kadang betul tapi salah artinya karena meleset vokal yang kita sampaikan. Bayangkan orang yang sudah belajar
sekian waktu, bahkan sampai telah lulus, tapi dalam berbahasa tidak seperti yang disampaikan oleh murid-murid Yesus dan orang-orang percaya pada saat itu, waktu mereka menunggu janji Bapa di loteng Yerusalem. Ini luar biasa, ya, tanda yang spektakuler. Mereka bernubuat, bahkan melakukan mujizat. Bahkan Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat dan membawa dirinya dibaptis. Ya kan? Luar biasa. Orang yang saat itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau hari ini kita perhatikan, orang-orang yang memiliki karunia yang luar biasa, jika dibandingkan kalau kita lihat pada ayat 42 sampai ayatnya ke 47, sungguh suatu yang kontras. Ya kan? Hari-hari ini ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dikasih karunia yang hebat-hebat. Semakin mereka dipakai, semakin mereka dipakai Tuhan, semakin kerohanian mereka muncul. Semakin kerohanian mereka membaik, semakin kerohanian mereka meningkat. Tapi kehidupan mereka tidak semakin manusiawi, tetapi malah semakin duniawi. Ya kan? Ada pendeta-pendeta terkenal, ya, ada hamba-hamba Tuhan yang hebat, jam tangannya bisa puluhan juta. Betul atau tidak? Betul. Di sini tidak ada Bapak Gembala, pasti roncengnya mungkin cakar bongkar kalau tidak salah. Ya, atau orang timbang kilo di pasar Roakan lalu antum beli. Kalau di sini saya nggak ada. Di kota besar banyak. Ya kan? Mobil mewah, rumah mewah. Ya, Tuhan pakai mereka dengan hebat. Tuhan kasih karunia roh yang luar biasa. Seharusnya dalam kehidupan mereka tidak menunjukkan kehidupan yang duniawi, tetapi manusiawi. Semakin banyak yang dimiliki, seharusnya semakin banyak pula berbagi bagi orang lain. Bukan dipakai untuk menyombongkan atau memamerkan segala yang dimiliki oleh mereka yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Coba kita lihat, ya, di dalam bacaan kita tadi, di dalam ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-47. Ya, ini murid-murid yang luar biasa. Waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dikaruniai, ya, karunia Roh Kudus, karunia Roh, berbahasa dengan luar biasa, melakukan tanda-tanda heran, berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tapi mereka kembali kepada kehidupan yang normal seperti biasa. Bagaimana di sana dikatakan mereka berkumpul bersama-sama. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Kembali lagi untuk mengingatkan kita semua dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, kontras atau tidak? Kontras kalau kita selidiki baik-baik. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya
setiap kita hamba Tuhan yang sehebat pun hari ini belum pernah terjadi seperti Petrus. Ya kan? Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Seberapa kita yang sudah menginjili, seberapa kita yang sudah menjangkau jiwa-jiwa. Mungkin kalau dihitung pakai jari, jarinya belum selesai kita mentobatkan orang. Amin. Amin. Kadang-kadang baru cuma Tuhan pakai sembuhkan seseorang, sudah bangganya minta ampun. Ya kan? Sampai kadang-kadang kalau yang dilayani berbuat ulah, dia bisa sumpah itu orang. Ya kan? Untung beta berdoa, kasih lama sukerku. Ya kan? Kasih lama su lewat. Ya. Ini kesombongan rohani sebenarnya. Ya kan? Bahkan tanpa sadar, orang-orang ini pun membuat orang mengkultuskan hamba Tuhan. Ya kan? Kalau antua ini boleh. Kalau kita datang berdoa, sembuh. Kalau kita datang minta pergumulan, semua bisa terjawab. Kalau yang lain kita ragu. Ya kan? Tanpa disadari, hamba Tuhan bahkan jemaat pun digeser daripada hal yang sebenarnya, bahwa itu yang terjadi karena kuasa Tuhan. Amin. Saya pernah menjadi kipu, ya, karena ada seorang kekasih, dia selalu menyaksikan, padahal hal yang saya doakan, saya merasa biasa, tidak ada apa-apa, tapi selalu dibesar-besarkan. Kalau Bapak boleh, wah ibu salah, bukan saya. Itu Tuhan dan iman ibu yang bekerja. Makanya ibu tidak perlu ke dokter, ibu langsung sembuh setelah didoakan. Iya kan? Tanpa kita sadari hari-hari ini terjadi seperti itu. Kesombongan rohani yang mengakibatkan orang mengkultuskan hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini pun ingin dikultuskan oleh jemaatnya, adalah sesuatu hal yang namanya kesombongan rohani. Itu sama. Makanya biasa kalau orang datang minta begitu saja jadi bagaimana kikuk gitu. Aduh, bagaimana? Bukan saya. Ya, mari sendiri pun berdoa. Kalau dengan yakin, dengan percaya, pasti Tuhan jawab. Sebab Alkitab kan katakan itu. Ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasa. Iya kan? Bahkan di dalam Alkitab, ketika mereka yang datang kepada Yesus, mereka bilang, imanmu menyelamatkan engkau, imanmu menyembuhkan engkau. Jadi seharusnya pengajaran-pengajaran ini yang harus mencerahkan umat Tuhan. Iya kan? Ada orang yang rela kirim tiket pesawat, tiket pulang balik, jaminan hotel segala macam, supaya hamba Tuhan itu datang ke tempat tinggalnya, berdoa supaya dia sembuh. Wow, luar biasa. Iya kan? Padahal coba kita lihat baik-baik. Petrus 3.000 orang bertobat. Bahkan di dalam pelayanan mereka, mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran terjadi. Tapi mereka menjalani hidup yang normal. Bagaimana mereka berkumpul bersama-sama, sehati, bersekutu, membagi satu dengan yang lain, yang lebih membagi kepada yang kurang. Mereka selalu setia di dalam pengajaran. Bahkan di dalam dikatakan mereka bertekun pada ayatnya yang ke-42. Ya, di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Jadi contoh dari jemaat yang pertama adalah suatu contoh teladan yang baik bagi semua jemaat di masa kapanpun. Ya. Hal yang menonjol yang pertama, yang menjadi tanda mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, adalah ketekunan. Ya, sekali lagi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan
berdoa. Ya, ketekunan dalam bahasa aslinya dalam ayat ini adalah proskartereo, yang berarti terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kemarin waktu Ibu Gembala sampaikan tentang penyembahan, itu nyambung. Ya, selalu yang sesuatu yang dilakukan terus-menerus, siang sampai petang, turun temurun kepada cucu. Ini sesuatu yang harus ya muncul dan menjadi tanda setiap saudara dan saya yang menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya kan? Tekun dalam apa? Yang pertama, pengajaran. Ya, secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kita ada di dalam pengajaran rasul-rasul, kita ada dalam pengajaran-pengajaran di tempat-tempat ibadah dan di dalam persekutuan. Proskatereo juga berarti fokus atau memusatkan pikiran. Tidak sekedar datang, dengar dengan biasa-biasa. Tapi mari kita pusatkan perhatian, fokus. Ya kan? Ibu Gembala bilang tidak ada hal-hal yang asing. Nah, itu di dalam penyembahan. Tidak ada hal-hal yang lain selain Tuhan. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, tidak ada hal-hal yang lain, pikiran yang menerawang kemana dan kemana. Waktu kita menyembah Tuhan, semuanya harus fokus kepada Tuhan, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Ya. Saya melihat wajah ibu bapak-bapak yang dari hari pertama, dari hari Senin sampai hari ini ada terus di tempat ini. Dan saya percaya ini bukan suatu kebangunan tradisi biasa menjelang pencurahan Roh Kudus, tapi ini hal ya yang seterusnya akan kita lakukan dalam jangka waktu yang lama. Iya kan? Karena ada kebiasaan-kebiasaan dibangun oleh orang percaya, oleh orang-orang Kristen kebanyakan di luar sana. Ada hari-hari tertentu yang mereka anggap itu sebagai harus hadir, dan yang lain tidak hadir juga, tidak masalah. Tidak. Bertekun karena akibat dari dipenuhi oleh Roh Kudus adalah selalu terus-menerus dalam jangka waktu yang lama hadir dalam setiap ibadah-ibadah, hadir dalam setiap persekutuan, hadir dalam setiap pertemuan ibadah. Dengan apa? Dengan fokus. Ya. Dengan hati yang terpusat, dengan memusatkan pikiran pada pengajaran. Itu sebabnya ada orang yang bisa saja rajin ke gereja, bahkan terlibat di dalam pelayanan, tapi pemahaman tentang firman Tuhan minim. Kenapa? Karena bisa saja sekedar hadir untuk diperlihatkan, oh iya beta orang Kristen, oh iya beta jemaah di tempat ini, oh iya daripada Bapak Gembala nanti kemudian telepon tanya kenapa saya hadir, ya kan? Oh iya daripada kemudian nanti Bapak Gembala, Ibu Gembala datang kunjungi di rumah. Tidak sekedar itu Bapak Ibu. Datang ibadah, fokusnya adalah kepada Tuhan. Pada saat pemberitaan firman Tuhan, pada saat penyembahan, pada saat doa, itu harus betul-betul proskartereo. Ya. Terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dan memusatkan pikiran pada apa yang kita lakukan. Ini yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka melakukan itu karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara terkasih, hadirat Tuhan itu tempat yang terbaik, tempat yang teraman, di mana musuh-musuh rohani kita tidak akan sampai di tempat itu. Jikalau saudara bermasalah, saudara ada dalam kesukaran, saudara ada dalam kesulitan, saudara ada dalam kegalauan, jangan jauh dari hadirat Tuhan.
Ada orang yang sedang datang ibadah, alasan karena ada masalah. Wah, ini orang tidak memahami hadirat Tuhan. Orang tidak memahami kuasa Tuhan dalam hidup. Makanya ada masalah, tidak ke gereja. Di tempat ini tidak ada. Ya, tapi kalau ada, mari ubah pola pandang itu. Iya kan? Karena Tuhan sumber jawaban atas setiap masalah kita. Iya kan? Waktu Raja Wali mau kalahkan ular, dia tidak kalahkan ular di darat. Dia tidak patok ular di darat. Karena di daratan itu daerah kekuasaan ular. Makanya sering kali kalau kita melihat Raja Wali mengalahkan ular, itu dengan mencengkram ular, lalu lari terbang ke atas tinggi sana. Lalu kemudian dia lepas, dia turun tangkap, dia lepas, naik tinggi, dia lepas, dia turun tangkap lalu. Karena kenapa? Ular tidak bisa melawan gravitasi, daya tarik bumi. Lepas pasti jatuh. Tapi kalau waktu di darat, dia pasti lincah bermain. Salah-salah, Raja Wali dapat patok dari ular. Iya kan? Tapi Raja Wali tahu bahwa daerah kekuasaannya ada di udara. Makanya dia tangkap itu ular, dia naik ke atas, dia lepas, dia tangkap, dia naik ke atas, dia lepas, dia tangkap, dia naik sampai ular tidak berdaya sama sekali. Lalu dia patok itu ular selesai. Demikian pun masalah saudara dan saya. Seberat apapun apa yang kita alami, mari datang di dalam hadirat Tuhan. Karena ada kuasa di sana. Daerah yang tidak bisa kita kalahkan masalah adalah daerah musuh yang namanya kepahitan, kebencian, kekecewaan. Kalau masalah datang kita kecewa, kita tidak mungkin bisa mengalahkan masalah itu. Kalau waktu masalah itu ada, kita jalani dengan kebencian, kita sambut dengan kepahitan, kita tidak mungkin bisa selesai atau menang dari masalah itu. Makanya satu-satunya jalan, masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, makanya kalau kita menyembah, sembah Dia sungguh-sungguh. Jangan pikir apa-apa lagi. Ketong datang ini kepada Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Minta, mohon, puji Dia, sembah Dia. Saudara pasti akan mendapatkan ketenangan dan kekuatan daripada Tuhan. Bahkan di saat kita tidak mampu melakukannya, Tuhan buka jalan keluar bagi saudara dan saya. Itulah manfaatnya. Makanya mari ibadah yang kita ikuti, penyembahan yang kita lakukan, doa yang kita naikkan, jangan sekali-sekali. Jangan sebatas waktu-waktu tertentu. Tapi mari lama-lama lakukan itu. Panjang-panjang lakukan itu dan terus-menerus dengan fokus pada Tuhan. Sebab itulah satu-satunya jalan kita memperoleh jalan keluar dan membuat kita terbangun hubungan dengan Tuhan. Ya, satu-satunya strategi iblis yang tidak pernah berubah adalah bagaimana dia menjauhkan kita dengan Allah. Cara yang dia lakukan itu tidak frontal, Bapak Ibu. Kalau di daerah ini kita tidak pernah ada yang namanya larangan beribadah. Amin. Di daerah ini pun tidak ada yang namanya tutup tempat ibadah. Tidak ada. Di Jawa mungkin ada. Tapi saya lihat sudah kurang mendengar hal-hal yang demikian. Karena pemerintah mulai campur tangan. Artinya cara-cara frontal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Iblis yang pakai lagi cara itu. Dia pakai secara halus. Ya, dia bawa dalam kondisi bagaimana ibadah itu seperti beban. Ya kan? Ada yang merasa begitu ke saya.
Aduh, semua ibadah kembali lagi. Aduh, belum selesai lagi. Ada pasti. Kalau itu ada, iblis mulai masuk dengan cara yang halus dalam hidup saudara. Beban, ya kan? Lakukan kebenaran, lakukan kepatuhan, seperti tertindas. Tapi melakukan dosa seperti sesuatu yang namanya kebebasan dalam hidup ini. Itu caranya dia baik. Ya. Apalagi dia bikin terlalu modern untuk mengikuti petunjuk ilahi. Ya kan, anak-anak sekarang kan, kalau orang tua bilang, mari kita berdoa, minta supaya besok cuaca bagus karena kita mengadakan perjalanan yang jauh. Pasti anak-anak bilang, mama jangan berdoa lama-lama. Lihat di Google saja, di cuaca itu besok akan abu mana. Awan tebal, matahari cerah, atau hujan deras. Semua ada di sana. Ya kan? Ada yang begitu. Saya mesti berdoa nih. Karena hari-hari ini terlalu modern untuk ikuti petunjuk Tuhan. Cukup lihat saja besok ada apa di dalam ramalan atau perkiraan cuaca. Ini cara-cara main iblis. Ya kan? Dia bikin ibadah terasa berat. Dia bikin ibadah itu bukan tempat perlindungan, memandang kepatuhan kepada Allah sebagai suatu penindasan dan pemberontakan sebagai suatu pembebasan. Ya, halus mainnya. Tapi tanpa dia sadari, kita sadari, kita sementara dijauhkan daripada Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan jauh dari hadirat Tuhan. Ya, terus menerus kita ada di dalam ibadah. Lakukan dengan fokus. Jangan sekedar rutinitas, tapi memang betul-betul karena kita butuh Allah dalam hidup ini. Ya. Dan yang kedua, tanda daripada mereka jemaat pertama, waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, tidak sekedar tanda-tanda supranatural, tetapi dalam kehidupan mereka adalah kebersamaan. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kebersamaan yang ditunjukkan saat mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus adalah mereka saling berbagi kepada yang membutuhkan, dari orang yang berkelebihan, dan di dalamnya tidak ada unsur paksaan. Berbagi bukan supaya ada penyamarataan, tetapi berbagi supaya ada keseimbangan. Artinya apa? Jangan sampai ada di antara mereka ada yang berkelebihan, sementara ada orang lain yang berkekurangan. Ya, Bapak Ibu, saya percaya di semua tempat di jemaat dimanapun berada, kita pasti memiliki keberadaan yang berbeda-beda. Ada orang yang punya lebih sekali, tapi ada orang juga yang punya kurang sekali. Jemaat pertama ini menunjukkan contoh teladan kepada saudara dan saya, untuk mari kita hidup seperti yang mereka hidup. Waktu kita betul-betul dipenuhi Roh Kudus, apa yang mereka lakukan itu pun harus kita lakukan. Karena semakin tinggi tingkat rohani kita, kita pun semakin manusiawi. Semakin kita menerima karunia-karunia rohani yang luar biasa, maka semakin kita peduli terhadap sesama kita. Bukan sebaliknya menjadi sombong rohani. Hari-hari ini ada banyak gereja di luar sana yang sibuk menata pelayanan dengan kemegahan-kemegahannya. Tetapi mereka lupa ada orang-orang yang butuh uluran tangan. Ya, saya nonton di YouTube
ada satu hamba Tuhan, dia kasih statement dalam suatu podcastnya seseorang itu. Dia katakan begini, bulan Juni tahun 2025 itu dimulai resesi ekonomi dunia, dan termasuk Indonesia. Dan itu berlangsung dari tahun 2025 sampai 2026. 2027 itu mulai terbangun, artinya orang mulai kaget bangun. Tapi itu pun masih dalam arti bukan langsung melangkah, tapi masih baru mulai buka mata lalu kucak-kucak mata, belum bikin apa-apa. Artinya tahun 2027 pun itu belum bisa bergerak apa-apa. Dan dia bilang begini, Indonesia baru pulih setelah 2032. Bayangkan Bapak Ibu. Baru hamba Tuhan ini sangat pintar saya lihat. Dia pakai standar kenapa bisa begitu Indonesia. Karena yang pertama, utang negara itu 600 sampai 700 triliun. Sangat besar beban negara. Yang kedua, Donald Trump, Presiden Amerika, tidak lagi memberikan bantuan hibah kepada negara-negara yang lain selain Israel dan Mesir. Artinya Indonesia juga tidak mendapat bantuan hibah dari Amerika, yang berarti nilai tukar rupiah akan melemah karena bantuannya berupa dolar. Kemudian dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, target pajak tidak akan terpenuhi. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai anggaran negara. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dan pendeta ini pun, hamba Tuhan ini pun, dia pernah berbicara mengenai COVID, bagaimana orang siapkan lahan, berkebun, dan sebagainya. Dan memang itu terjadi. Artinya begini Bapak Ibu yang saya katakan, bahwa kalau kita mau meneladani keteladanan dari jemaat yang pertama ini, waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya kita akan aman dalam kondisi apapun. Kenapa? Yang punya lebih, dia akan membagi kepada yang kurang. Ya kan? Caranya mungkin saya sama dengan itu sama. Jual harta lalu datang bagi-bagi. Tidak. Tapi bagaimana ada usaha-usaha yang walaupun sekecil-kecil apapun di dalam jemaat ini, mari kita bantu dengan membelinya. Iya kan? Kalau kurang pas di lidah, kasih masuk sasaran, kasih masuk sana. Ya kan? Kan Alkitab bilang gitu. Iya kan? Berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terlebih kawan-kawan kita seiman. Orang di luar kotoran saya dong praktek barang itu. Dan kita pernah mengalami itu, bahkan mungkin sampai saat ini masih mengalami yang demikian. Titipan jajanan roti kami, kalau ada mereka punya yang seiman dengan mereka, mereka taruh kita punya di bawah, tindis orang punya dari atas kita. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kemudian daerah ini kita jadi penonton. Kalau kita tidak praktek seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, jemaat waktu pertama kali dibentuk itu, jemaat mula-mula, ya kan? Ada di antara kita orangnya susah, sudah tidak ada jalan keluar ke sana kemari, dia bikin jajanan untuk dibawa kemana-mana. Kalau memang rasa kurang panas, kasih masuk sana, ibu akan mesti tambah ini sedikit. Iya kan? Jangan sekali makan, jangan sekali pakai. Sudah saya bisa, ini saya bisa. Lalu orang lain sudah, jangan. Ini artinya orang yang lebih lihat orang yang kurang.
Kalau kita seperti itu, keadaan boleh apapun, saudara dan saya akan tetap eksis. Amin. Amin. Cina, kenapa tidak bangkit? Karena mereka gerakan ekonomi keluarga. Setiap rumah tangga itu bikin produksi sendiri-sendiri. Walaupun panggal elemen ini digabungkan jadi satu pabrik, dong bentuk satu benda. Majunya mereka karena itu. Padahal mereka komunis. Mereka tidak tahu Tuhan. Rumusnya cuma logika mereka. Tapi firman Allah mengajarkan saudara dan saya jelas-jelas harus melakukan itu. Amin. Inilah kebersamaan. Ya. Mari. Kalau ini ada yang ojek, oh iya, kita mau pergi daripada orang lain. Telepon dia, kasih nomor. Amin. Iya kan? Kalau ini rumah makan, silakan kita pergi. Kalau ini cap penjahit, mari kita pergi. Berbuat baik kepada semua orang harus, Alkitab bilang. Tetapi sekali lagi penekanannya adalah terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tapi kadang-kadang begini, kocok ini susah. Timbul iri hati. Daripada pergi belanja ke dia laku, aduh lama-lama dia lebih daripada orang lain saja. Biar orang lain kaya daripada ketemu utama yang ketemu kenal baik, nanti lama-lama dia sombong. Hati-hati. Ya, saya rasa di sini tidak ada. Ya, ada yang begitu. Padahal tidak. Prinsip firman Tuhan adalah seperti itu. Itulah kebersamaan. Pada saat itu mereka memang menjual harta mereka, lalu mereka membagi-bagikan. Tapi hari ini saudara dan saya tidak melakukan hal yang demikian. Tapi intinya kebersamaan dan berbagi itu tetap ada dalam kehidupan kita selaku jemaat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah hati yang baik. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sebagai jemaat yang pertama, mereka tidak hanya terlihat hebat di luar, tapi punya kualitas hati yang baik. Mereka lakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Mereka melakukan banyak hal dengan hati yang tulus. Tentu yang mereka lakukan karena adanya kepenuhan Roh Kudus. Ya kan? Lakukan dengan hati yang tulus. Kalau mau bantu dengan tulus. Ya kan? Orang yang mau tolong, berbagi dengan hati yang tulus, itu tidak perlu ditawar-tawar. Tapi langsung menawarkan diri. Ya kan? Anak muda dengan kendaraan, lihat orang tua datang ibadah, Bapak pulang dengan apa? Gitu. Harusnya begitu. Kalau hati tulus, karena gerakan Roh Kudus, kau melihat orang susah saja, kau pasti tergerak untuk melakukan hal, untuk bantu mereka. Dalam hal apapun. Iya kan? Tapi ini kadang-kadang, seminta tolong ada bapak yang marah, dia mau ke sana, sing satu jalur. Alkitab bilang, kalau ada orang paksa untuk berjalan 1 mil, berjalan dan dia 2 mil. Iya kan? Artinya kalau arah ke kanan, ke kiri, tapi antum pulang ke kanan, tetap bawa, jangan ada masalah. Itu hati tulus di dalam kebersamaan. Yang kuat tolong yang lemah, yang muda bantu orang tua. Makanya begini, pada ayatnya yang ke-47, ya, dari bacaan kita, dan mereka disukai semua orang. Ya, mereka bukan cari perhatian. Mereka tidak
membangun pencitraan. Tapi memang hal-hal yang tulus, yang murni, dan dalam hati mereka lakukan, membuat orang lain tertarik, menyukai mereka. Iya kan? Oh iya, persekutuan di sana boleh, gereja ini boleh, luar biasa, kita lihat. Baik. Akibatnya apa? Tuhan tambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.